Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Kali ini akan memaparkan salah satu emiten yang akan listing di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Lovina Beach Brewery Tbk dengan kode emitennya STRK. Kita lihat dulu untuk profil dari perusahaan ini. PT Lovina Beach Brewery ini merupakan perusahaan yang menjadi salah satu pelopor dalam industri craft beer di Indonesia, yang kegiatan usaha utamanya adalah melakukan distribusi minuman beralkohol. Perseroan melalui perusahaan anak juga memproduksi minuman alkohol mulai dari proses awal brewing, distilling, hingga menjadi produk minuman alkohol yang siap untuk didistribusikan. Bahan baku utama yang digunakan untuk memproduksi minuman alkohol diimpor dari berbagai negara seperti Jerman, Belgia, dan lain-lain. Perseroan berkomitmen untuk memproduksi produk minuman beralkohol yang berkualitas internasional. Adapun Perseroan memulai melakukan kegiatan usahanya dalam mendistribusikan minuman beralkohol tahun 2010, di mana pada saat itu Perseroan hanya mendistribusikan produk golongan A atau produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 0 hingga 5%. Kemudian tahun 2016, Perseroan mengembangkan kegiatan usahanya dengan mendistribusikan produk minuman alkohol golongan B atau produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 5,01% hingga 20%, dan golongan C produk minuman dengan kadar alkohol sebesar 20,01% hingga 55%. Adapun di tahun 2020, Perseroan mendistribusikan minuman alkohol dengan cita rasa lokal. Kemudian untuk produk-produk dari perusahaan ini, contohnya ada Stark Craft Beer, ada Kaja, terus juga ada North, Arak Dewan, Arak Legong, Wija, Arak Bumbung, Bali Sip, kemudian ada Lion Brewery. Nah, untuk struktur IPO-nya, kali ini emiten mengeluarkan jumlah saham sebanyak 1.180 juta lembar dengan persentase IPO-nya 11,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum, dengan nilai nominal Rp12 per lembar. Kemudian harga pelaksanaannya di kisaran Rp100 hingga Rp119 per lembar. Nilai IPO yang akan didapat ini maksimal 140 miliar 420 juta rupiah dengan penjamin emisi kali ini yaitu PT Arta Sekuritas Indonesia. Nah, kemudian selain saham, emiten ini juga mengeluarkan waran sebanyak 3 miliar 245 juta lembar dengan persentasenya 34,01% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Nilai nominalnya Rp12 per lembar, harga pelaksanaannya Rp250 per lembar, dengan rasionya 100:275. Kemudian untuk jadwal IPO, masa penawaran awal yaitu 6 hingga 20 September 2023, tanggal efektifnya 29 September 2023, masa penawaran umum 3 hingga 6 Oktober 2023, tanggal penjatahan 6 Oktober 2023, tanggal distribusi saham 9 Oktober 2023, kemudian tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia 10 Oktober 2023. Nah, kemudian dana hasil IPO ini akan digunakan oleh emiten secara rinci yaitu 62% dalam bentuk penyetoran modal kepada anak perusahaan PT Lovina Industri Sukses. Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja seperti biaya program marketing untuk meningkatkan brand awareness seperti biaya event, merchandise, sponsorship, dan social media. Kemudian biaya distribusi, biaya pemeliharaan kendaraan, gaji karyawan, dan lain-lain. Kemudian untuk keunggulan kompetitifnya dari emiten ini memproduksi dan mendistribusikan minuman alkohol seluruh golongan, baik A, B, maupun C, memiliki produk yang berkualitas internasional, memiliki izin memproduksi minuman beralkohol dan salah satu perusahaan yang memiliki fasilitas produksi yang sangat lengkap, memiliki tenaga kerja yang berpengalaman, memiliki jaringan distribusi yang cukup luas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk faktor-faktor risiko, untuk risiko utama, ini yang patut diperhatikan yaitu risiko perubahan regulasi dan ketidakpastian hukum pada industri minuman beralkohol. Kedua, ada risiko usaha, antara lain
risiko kondisi iklim, perubahan cuaca, dan suhu yang mempengaruhi kualitas bahan baku utama. Kemudian risiko valuta asing, risiko terhambatnya bahan baku dari negara asal, dan lain sebagainya. Untuk risiko umum, ini terdiri dari risiko imbas krisis ekonomi di berbagai belahan dunia, risiko tuntutan atau gugatan hukum, risiko kelalaian perseroan dalam menaati peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian ada risiko bagi investor yang patut diperhatikan, antara lain, risiko harga saham perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari, risiko likuiditas saham perseroan, serta risiko kemampuan perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari. Kemudian key financial highlights, yang pertama ini ada neraca keuangan, di mana rasio-rasio utamanya per 31 Maret 2023 current rasionya 440,33%, debt to asset rasionya 27,04%, debt to equity rasionya 37,06%, DSCR 524,00%, dan ICR-nya sebesar 139,29 kali. Kemudian, key financial highlights yang kedua adalah laporan laba rugi, yang mana rasio-rasio utamanya kita lihat per 31 Maret 2023, gross profit margin atau GPM sebesar 61,62%, NPM atau net profit margin sebesar 179,53%, return on assets-nya sebesar 27,62%, return on equity tercatat 37,85%, penjualan tumbuh 183,45%, sementara gross profitnya juga mengalami pertumbuhan, yaitu sebesar 189,23%. Oke, sekian mengenai paparan IPO kali ini. Terima kasih.